Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B yang solih dan soleha. Bagaimana nih? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, kabar kita hari ini adalah luar biasa. Kita semua diberikan kesehatan ya. Kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Baik anak-anak, hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Kita masih belajar dengan cara pembelajaran jarak jauh ya. Kita bertemu lagi lewat udara. Namun kita tidak boleh malas ya. Kita harus rajin, harus semangat ya, agar tercapai apa yang kalian cita-citakan ya. Jadi hari ini Bu Guru meringkas ya, menjelaskan kepada kamu ya. Nah, Bu Guru ringkaskan yaitu pada subtema 2 pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Jadi kita belajar hari ini tematik 4G, indahnya keragaman di negeriku, pada subtema 2 yaitu pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Bu Guru sekali lagi hanya meringkaskan, kalian harus banyak baca buku di rumah ya. Baca dengan teliti ya, agar bertambah ilmu yang kalian dapat. Baik, sebelum kita mulai ya, kita harus atau wajib berdoa kepada Tuhan ya, menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Nah, agar apa? Ya, kita berdoa kepada Tuhan agar kita disayang ya, agar kita disayang. Kalau kita disayang kepada Tuhan Allah, ya pasti apa yang kita minta pasti akan diberinya ya. Pasti kalian kan minta sehat, minta pintar, minta rezeki ya, makanya kita harus berdoa ya. Kita harus berdoa agar kita diberikan yang terbaik ya anak-anak ya. Baik, siapkan ya buku-bukunya. Kita akan mulai ya anak-anak ya. Kalian bisa buka buku kalian. Kita mulai pada halaman 58. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada pembelajaran 4, kamu lihat nih ya, indahnya keragaman budaya di negeriku. Ini pakaian adatnya anak-anak ya. Ada dari Lampung, dari Bali ya, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat ya. Nah, nanti kalian bisa buka buku, baca buku atau baca dari internet ya, jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga nih ya, Bu Guru kenalkan ini sebagian aja ya. Ini Bali ya, budaya yang berasal dari Bali. Ini rumahnya, namanya rumah Candi Bentar ya. Bentuknya seperti ini anak-anak. Kamu lihat ya, ada di buku ya. Nah, ini tari ini dari Bali, tari legong ya. Nih masih banyak, Bali itu tarian daerahnya banyak banget ya. Kamu bisa lihat dari buku atau dari YouTube ya, banyak. Kamu tinggal buka YouTube ya, kamu lihat oh tari legong seperti ini ya. Nah, ini pakaian adat Bali ya. Pakaian adat Bali seperti ini. Nah, kamu lihat. Biasanya dipakai untuk apa anak-anak? Pakaian adat itu untuk pesta ya, pesta pernikahan ya. Mungkin ada upacara-upacara adat dan sebagainya. Nah, ini keris, ini adalah senjata tradisional ya. Ini hanya sebagian ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini adat Sumatera ya. Rumah gadang ya, ini rumah gadang nih tandanya nih. Ya, kamu sering lihat setiap rumah makan Padang ya, ada gambar rumahnya.
Kalau kamu makan di rumah makan Padang, ya, nih, karena ini rumah adatnya, namanya rumah adat Gadang. Ini tari tradisional, tari payung, dan masih banyak lagi tarian-tarian yang berasal dari Sumatera Barat, ya. Ini pakaian adatnya, kamu lihat nih tandanya nih, di kepalanya seperti ini nih, ya, tanduk, ada tanduknya. Nah, ini pakaian adat dari Sumatera Barat. Sedangkan ini adalah senjata tradisional, ya, namanya karih, bukan keris tapi karih, ya. Nah, kalau kamu nanti bisa lihat lagi, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Provinsi Jawa Timur, ya. Rumah adatnya, ya, Joglo Jawa Timur ini. Ya, ini tari remong. Tari remong, ya. Tari remong seperti ini. Ini pakaian adat, ya, pakaian adat dari Jawa Timur, Madura. Nah, ini lihat kaosnya lerek-lerek nih, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan seperti ini, ya. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Nah, ini senjata tradisionalnya, namanya celurit, ya, namanya celurit seperti ini nih. Nah, oke, ya. Jadi ini rumah adatnya, tari remong, pakaian adatnya, dan celurit. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini budaya Betawi atau DKI Jakarta, ya. Sukunya namanya Betawi, anak-anak, ya. Nah, suku Betawi itu ada di DKI Jakarta. Nah, ini rumah adatnya, ya. Ini ada terasnya nih. Ini namanya rumah adat, namanya rumah adat Kebaya. Rumah adat Betawi itu adalah rumah adat Kebaya. Ini tari Yapong, ya, tari Yapong. Lihat nih, ini Betawi, tari Yapong berasal dari DKI atau Betawi. Ini pakaiannya, pakaian adatnya sederhana, ya, anak-anak, ya, kain, pakai selendang, ya, sangat sederhana. Ini adalah senjata tradisionalnya, namanya badik, ya. Nah, rumah adatnya Kebaya, tarinya adalah tari Yapong, dan juga banyak yang lain-lain. Lalu ini pakaian adatnya, ya, ini badik, senjata tradisionalnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, masih di pembelajaran keempat, mendiskusikan tindakan untuk melestarikan pakaian adat. Ya, diskusi, dibicarakan sama-sama, ya. Nah, diskusikan apa sih tujuannya, yaitu kata sepakat, dia bermusyawarah, ya. Di persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan antara lain dengan mengenal pakaian adat dari seluruh provinsi di Indonesia, ya. Nah, kalau kamu mengenal, nanti akan senang, ya. Nanti pakaian adatnya tidak hilang seperti itu aja. Nah, kalau udah kenal pasti senang, ya. Di Indonesia itu kan ada berapa provinsi? 34 provinsi, ya. Nah, itu kita setiap provinsi pasti mempunyai pakaian adat masing-masing, dan kita perlu kenal, ya. Baik, kita lanjutkan, anak-anak. Nah, menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Apa sih pakaian adat? Nah, pakaian adat itu merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan dilestarikan, ya. Bangga, kita punya budaya pakaian adat, ya. Nah, pakaian adat itu kita lestarikan. Nah, bagaimana upayanya? Bagaimana caranya pakaian adat itu bisa lestari? Nah, ini
Guru tulis di sini. Jadi upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Bangga ya menggunakan pakaian adat. Misalnya anak perempuan menggunakan kebaya pada peringatan Hari Kartini ya. Kalian semua sering ya Nana ya, setahun sekali waktu kita sekolah ya. Tahun sekali bahkan 2 kali sama 17 Agustusan. Nah, kita menggunakan pakaian adat. Ya, kita bangga ya. Bangga menggunakan pakaian adat. Jangan sedih, tapi harus bangga ya. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Nah, batik itu juga budaya asli Indonesia ya. Budaya asli Indonesia batik. Jadi jangan sampai punah. Maka di hari-hari tertentu baik anak sekolah, baik karyawan itu menggunakan seragam batik. Lalu yang ketiga upayanya yaitu mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin ya. Ya, ada acara rutin ya, menggunakan lomba pakaian adat gitu. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Jadi misalnya kita orang Betawi, ya kamu hargai itu adat teman kita yang dari Jawa atau dari Sumatera ya. Jadi kita saling menghargai, tidak boleh menghina di antara satu dengan yang lain. Kita hargai, kita hormati ya. Lalu yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu ya. Inilah upaya kita, bangga menggunakan pakaian adat, mengenakan seragam batik, mengadakan acara peragaan pakaian, menghargai pakaian adat daerah lain, dan mempromosikan keindahan pakaian adat ya. Itulah upaya pelestarian kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Ya, masih subtema 2 yaitu keindahan keragaman budaya di negeriku. Pada pembelajaran 5 nih, Nina baru saja pulang berlibur dari Sumatera Barat. Ya. Ia banyak belajar mengenai tari piring. Dalam tari tersebut, penari membawa piring sambil diayunkan dengan gerakan cepat dan teratur. Kamu lihat gambarnya nih, ya. Ini tarian daerah dari Sumatera Barat, tari piring. Pakaiannya juga, pakaian adatnya, ya. Menggunakan pakaian adat seperti ini, tandanya nih di atas kepalanya nih. Oke, ya. Lanjut ya Nana ya. Nah, masih pembelajaran 5 yaitu menjelaskan keragaman tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, nih. Lihatlah keragaman tarian di Indonesia. Ya. Pertama, tari Pasambahan Minang, tari piring, tari indang. Itu berasal dari Sumatera Barat. Ya. Yang kedua, tari tortor, 7 cawan, tari si gule-gule, tari manduda, ya, itu berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, tari rodat cempaka, tari tanggai, tari gending Sriwijaya, itu dari Sumatera Selatan. Ya. Yang keempat, apa nih? Tari bedaya Ketawang, ya, tari bedaya Ketawang, tari gambyong, tari serimpi dari Jawa Tengah. Ya, yang kelima, tari topeng Cirebon, tari merak, tari ketuk tilu Jawa Barat, tari reok, ya, tari reok Ponorogo, tari gandung Banyuwangi, itu dari Jawa Timur. Ya. Tari yang ketujuh, tari cendrawasih, tari barong, bukan barang ya, tari cendrawasih, tari barong,
tari legong, tari kecak, itu asalnya dari daerah Bali ya. Nah, yang ke-8 tari sajojo. Ya, ini udah tenar nih. Tari yaspan, tari perang ya, itu dari Papua ya, dari Papua Barat. Nah, masih banyak lagi tari-tarian yang ada di Indonesia yang tidak tertulis di sini ya. Oke, masih dalam pembelajaran kelima ya. Nah, sekarang ini kalau di sekolah nih, belajar kalau di sekolah nih. Buatlah kelompok dari 5 orang temanmu. Nah, kalau di sekolah begini anak-anak, kita buat kelompok. Di rumah pun kalian bisa ya, sama adik, sama kakak ya. Nah, nih, bermain tebak tarian daerah. Cara bermainnya: 1, buat lingkaran yang terdiri atas 5 orang. 2, setiap pemain membawa selembar kertas untuk mencatat skor masing-masing. 3, pemain pertama diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, lalu diikuti oleh pemain selanjutnya. Yang keempat, pemain yang lain menjawab pertanyaan yang diberikan. Jika benar, maka pemain mendapat 1 poin. Pemain diperkenankan menjawab lebih dari 1 jawaban setelah semua pemain mendapatkan kesempatan menjawab. Ya. Yang kelima itu pertanyaan. Ya, yang kelima, pertanyaan berkenan dengan nama tarian boleh atau nama daerah asal tarian tertentu. Kita juga dapat mengkreasikan pertanyaan, misalnya dengan meminta teman menyebutkan 1 nama tarian daerah yang dimulai dari huruf M. Nah, itu caranya ya. Nah, ini kalian boleh main sama saudara-saudara, sama adik, sama kakak, sama mama ya, dengan gembira tentunya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Masih pembelajaran 5 ya anak-anak ya. Nah nih, mempraktekkan gerak tarian daerah dengan berani dan percaya diri ya. Nanti kita akan meragakan ya. Ini cukup kamu mengerti dulu. Jadi dalam gerak tari kita dapat menemukan 3 level gerak ya. Antara lain A, gerak level tinggi ya, itu berupa gerak melompat, melayang atau jinjit. Nah, seperti ini ya. Melompat, jinjit ya, melayang. Nah. Yang B, gerak level sedang. Apa gerakannya? Itu berupa gerak setengah berdiri, posisi lutut ditekuk. Nah, ini gerak level sedang. Yang C, gerak level rendah. Nah, kamu lihat nih ya, berupa gerakan berguling, jongkok, duduk atau bertumpu di lantai ya. Jadi gerak tari itu terdiri dari 3 level. 1, gerak level tinggi, 2, gerak level sedang, dan gerak level rendah ya. Ini contoh-contohnya. Namun nanti perhatikan ya, kamu baca juga di buku, pasti ada di buku pelajaran kelima ya, ada di halaman 67 tuh anak-anak ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Oke, kita lanjutkan. Mempraktekkan gerak tarian daerah dengan berani dan percaya diri. Nih, pada pertemuan ini kamu akan menarik kupu-kupu anak-anak ya. Nah, ini kupu-kupu ya. Pakai sayap nih ya. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. 1, buatlah sayap kupu-kupu menggunakan karton ya. Yang kedua, gambar sayap kupu-kupu
dan warnai menggunakan pensil warna. Nah, seperti ini nih. Lalu gunting gambar sayap kupu-kupu. Yang keempat, beri tali agar bisa digunakan sebagai properti untuk menari kupu-kupu. Properti itu ya alat-alat untuk menari ya, alat-alat. Lalu yang kelima, peragakan gerakan berikut ya. Ini namanya tari kupu-kupu ya, karena ini punya ada sayapnya nih, sayap kupu-kupu. Oke, tangannya ke atas, ke bawah, ke sini, ke sini. Nah, ini tarian nih ya. Bisa, kalian semua bisa memperagakannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sampai ke pembelajaran 6. Subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Ini juga tarian nih anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah itu biasanya menggunakan alat musik tradisional ya. Jadi alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional ya. Menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah ya, itu akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Nah, ini ya. Ini lagi nari diiringi oleh gong ya biasanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, menemukan kata sulit, gagasan pokok dan informasi baru dari teks. Nah, ini kita lewatin ya. Sekarang kita lanjutkan aja nih. Ini sudah sering dijelaskan ya Nana ya. Ya, bawahnya hubungkan gambar alat musik daerah dengan nama alat musik dan daerah asalnya. Ini di halaman pembelajaran ke-6. Oke, ada di halaman 73. Ya. Pasti tentu kalian kenal. Ya. Ini apa Nana? Angklung. Ya, angklung. Nih, angklung. Ya, ini kolintang. Ya, ini tifa. Ya, ini sasando. Ini sape. Ya, kamu lihat sekali lagi. Ini kolintang. Ya, kolintang. Namanya ini kolintang. Ya, asalnya dari mana? Dari Jawa Barat. Ya, nih berulang. Ini kolintang, namanya kolintang. Asal daerahnya dari Jawa Barat. Ya, silakan ambil buku tulisnya, ambil buku cetaknya. Kamu hubungkan ya Nana ya. Kamu hubungkan. Dah ya. Sudah, kolintang yang asalnya dari Jawa Barat. Lalu kita lanjutkan. Ini apa ini? Ini bukan kolintang, ini angklung, bukan kolintang ya Nana. Ini ini angklung. Salah ya. Nah, mohon maaf nih. Ini angklung. Berulang ya Nana ya. Ini angklung. Ya, asalnya dari Jawa Barat. Kalau ini baru, ini kolintang ya. Kolintang asalnya dari Sulawesi Utara. Ya. Kalau ini apa ini? Ini alat musik tifa. Ya, ini hubungkan tifa. Ya. Asalnya dari mana tifa? Papua. Oke, sebelahnya ini apa enak? Alat musik sasando ya, sasando asalnya dari Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kalau ini alat musik apa? Tifa.
Nah, kamu ini alat musik bukan tifa, sape. Nih, sape. Hubungkan ya. Sape asalnya dari mana anak-anak? Kalimantan Timur ya. Kalian ambil bolpen, hubungkan ya. Kolintang dari Jawa Barat. Kolintang siapa? Ini angklung dari Jawa Barat. Kolintang dari Sulawesi Utara ya. Tifa dari Papua. Sasando dari Nusa Tenggara Timur ya. Ini adalah sape dari Kalimantan Timur ya. Jelas ya anak ya. Jangan salah ya. Ini angklung, ini kolintang, ini tifa, ini sasando, ini sape ya. Oke, kita lanjutkan. Memperagakan tari diiringi alat musik dengan percaya diri. Jadi alat musik daerah banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan adat istiadat. Salah satunya saat mengiringi tarian daerah. Ya, tari legong dari Bali dikenal dengan suara musiknya yang menghentak. Ya, suara kendang yang terdengar paling menonjol dibandingkan alat musik daerah lainnya seperti saron, kecapi, gong, dan lain-lain. Ini alat-alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi tarian daerah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Memperagakan tari iringan alat musik dengan percaya diri. Gerakan capung nih anak-anak. Ini gerakan capung dapat menginspirasikan kita untuk membuat sebuah tarian. Ini namanya gerakan capung. Ya, berikut ini adalah contoh gerak tari capung yang dirangkai. Ini cuman begini aja ya, tangannya. Nah, terus langsung begini ya. Ini ada iringan musiknya. Baik, itulah penjelasan Bu Guru subtema 2 pembelajaran 4, 5 dan 6. Kalian baca lagi lebih teliti di buku. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Bu Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.